Shalom teman-teman, kembali dengan saya Agustin. Di sini saya ini mau bertanya-tanya tentang kasih itu gimana. Kalau menurut saya sendiri, kasih itu adalah murah hati yang diartikan kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan mengasihi sesama. Coba nih kita tanya pendapat lain tentang kasih itu gimana sih menurut mereka. Yuk kita tanya. Cita hati. Halo kak, boleh duduk nggak kak? Boleh. Di sini saya mau bertanya-tanya nih kak tentang kasih itu apa. Sebelum saya bertanya nih kak, boleh perkenalin diri nggak kak? Halo, nama aku Rahel. Kakak Halo, siapa? saya Cindy. Halo kak Rael dan kak Cindy. Saya mau tanya nih kak, kalau kasih itu apa sih kak menurut kakak? Kalau menurut saya sendiri ya, kasih itu adalah suatu perasaan yang kita miliki, yang bisa disebut juga sebagai rasa sayang yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Nah dan kak Cindy itu kasih itu seperti apa kak? Aku setuju sama pendapat Rahel, tapi aku mau nambahin sedikit kalau kasih itu berasal dari Tuhan. Bagaimanapun, kasih itu harus ada dalam diri kita masing-masing, karena kita juga harus mengasihi orang lain. Seperti apa yang tadi dibilang Rahel, dan kasih itu juga kan mengajarkan kita tentang penguasaan diri, mengajarkan kita tentang murah hati, kesabaran dan lain sebagainya gitu. Nah dari pengertian yang kakak ambil nih, tokoh Alkitab apa sih kak jadi teladan kakak nih? Tokoh Alkitab aku meneladani kisah dari Yusuf. Kenapa tuh kak tentang tokoh Alkitab dari Yusuf? Karena kisah dari Yusuf itu ada sifatnya yang spesial gitu. Spesialnya apa sih kak? Boleh tahu nggak kak? Boleh. Kisah spesialnya itu, sifat spesialnya itu, walaupun dia sudah mengalami banyak cobaan hidup, kayak dia sudah dikucilkan sama saudara-saudaranya, dibuang, bahkan dijadikan budak, sampai akhirnya dia diangkat menjadi seorang perdana menteri di Mesir, dia masih bisa mengasihi saudara-saudaranya, masih bisa mengampuni, masih bermurah hati untuk bersama dengan saudara-saudaranya itulah gitu. Nah dan kak Rahel nih, dari pengertian yang kakak buat tadi, tokoh Alkitab mana sih kak jadi teladan kakak nih? Kalau dari saya, tokoh Alkitab yang saya teladanin itu Yesus sendiri. Wah keren nih kak, Yesus. Kenapa tuh kakak ngambil tokoh Alkitab dari Yesus? Yang kita tahu kan kisah Yesus itu, Yesus dijual oleh Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Dia disangkal oleh Petrus, dia dicaci maki, dicambuk, bahkan disalibkan. Itu dia masih bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu mengajarkan tentang kasih. Jadi dia tidak menerapkan kebencian dalam dirinya walaupun dia orang-orang berbuat jahat kepada dia gitu. Wah keren nih kak tokoh Alkitab yang kakak ambil nih. Dari tokoh Alkitab yang kakak ambil Yesus dan Yusuf nih, apakah kakak sudah menerapkan kasih nih dalam kehidupan kakak sehari-hari? Sebelumnya saya punya satu ayat ya dari Lukas 6 ayat 27, yaitu, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Jadi dalam kehidupan kita aku masih mencoba untuk menerapkan ayat itu ya. Ya walaupun ada orang yang benci aku, walaupun ada orang yang menjelek-jelekan aku, bahkan menghina aku tetap mau mengasihi dia dan minta kekuatan kayak Yesus tadi, tidak membenci mereka gitu. Nah dari kak Cindy nih, apakah kakak sudah menerapkan kasih dalam kehidupan kakak sehari-hari? Puji Tuhan masih dalam proses, belum sepenuhnya mengasihi karena susah juga, apalagi kan kehidupan di kampus atau di kehidupan sehari-hari pasti banyak banget kan yang ngejengkelin gitu. Dan aku berharapnya aku bisa menerapkan kasih itu karena seperti yang tertulis di Efesus 5 ayat 2 ini, Tuhan itu mengingatkan kita dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itu maksudnya kita harus hidup dalam kasih, dan aku juga masih dalam proses ya. Jadi semoga aku masih bisa hidup dalam kasih tersebut, bisa terus berbuat kasih kepada banyak orang, menjadi berkat dan sebagainya. Amin. Makasih ya kak atas pertanyaannya dan jawabannya. Nah, makasih, shalom. Terima kasih juga. Nah, saya ini sedang mencari satu orang lagi nih untuk ditanya. Siapa ya kira-kira? Tentang kasihnya yang sempurna apabila. Halo kak, maaf mengganggu waktunya. Boleh duduk nggak kak? Boleh. Saya ini mau tanya-tanya nih kak tentang kasih. Sebelum saya bertanya nih kak, boleh perkenalkan nggak kak nama kakak siapa?
Nama saya William. Halo Kak William, saya ini mau tanya nih Kak. Kalau kasih itu menurut Kakak apa sih Kak? Kasih menurut pendapat saya itu suatu rasa yang diberikan oleh Tuhan, seperti rasa bersyukur, rasa rendah hati, bisa menerima kesalahan orang lain, itu termasuk penerapan dari kasih. Nah, dari apa yang Kakak artikan nih, tokoh Alkitab mana sih Kak yang jadi teladan Kakak nih selama ini? Tokoh Alkitabnya menurut saya Ayub. Kenapa tuh Kak Kakak ngambil tokoh Alkitabnya Ayub? Kenapa saya menjadikan Ayub sebagai teladan dalam diri saya itu karena dari kisahnya itu dia dalam percobaan-percobaan yang dia alami, dalam kesengsaraan dan juga dalam deritaannya itu dia tetap setia kepada Allah, tetap bersyukur dan tetap menerima keadaannya. Keren ya Kak tokoh Ayubnya. Nah, dari Kakak tentang kasih nih, menurut Kakak nih, apakah Kakak sudah menerapkan kasih dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Puji Tuhan saya sudah mulai menerapkan penerapan kasih tersebut. Meskipun masih kurang sempurna, saya masih tetap berusaha memaksimalkan. Wah, keren ya Kak. Makasih ya Kak atas waktunya. Shalom. Nah, dari apa yang kita dengarkan tadi nih, kita dapat mengambil pengertian dari Alkitab dulu ya. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap janji jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menerapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita harus rendah hati dan mengasihi sesama. Sekian dan terima kasih. Saya Agustin Kurniasanturi. Shalom. Lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati.